Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita telah memasuki tanya jawab yang entah yang kesekian kalinya. Alhamdulillah, pertanyaan-pertanyaan telah masuk. Ada dua pertanyaan yang sudah masuk, ya meskipun secara random, secara acak, terkait masalah puasa. Yang pertama adalah tentang puasa wanita yang belum mandi besar. Sebagaimana kita ketahui, bagi perempuan yang ketika keluar darah haid atau nifas, ini kan tidak boleh melakukan sebuah ibadah yang mensyaratkan niat suci dari hadas seperti sholat, tawaf, dan sesamanya. Begitu pula sebaliknya, ia harus segera melakukan ibadah fardu saat darah haid mulai berhenti. Apakah atau sahkah ibadah puasanya seorang perempuan yang sudah mampet dari haidnya akan tetapi belum mandi besar, sudah mampet haidnya? Semisal contohnya adalah jam 4 atau sebelum sahur itu sudah mampet haidnya, tapi belum sempat mandi besar, karena kalau mandi besar nanti keburu imsak, tidak jadi makan sahur. Jawabannya sebagaimana dalam Hasyiah Qulubi juz 1, di sana dikatakan fa'idzan qata'a al-haidu lam yahilla qoblal ghusli mimma haruma ghairus shaumi wat tolaqi fayahillani lintifa imanil awal wal makna alladhi haruma lahu atsani qalu ghairus shaumi wat tolaq ay wa tuhru kama fil minhaj wa allala asyarih al awwalina li annahu lam yadhkur as-salis wa allala as-salisah fil minhaj biqaulihi lintifai illati tahrim wahya al-mani' fis shaum. Bahwa di dalam kitab Qulubi di sana dikatakan memang fa'idzan qata'a, ketika seseorang itu putus dari haid, maka tidak halal atau tidak diperbolehkan melakukan sesuatu, melakukan hal-hal yang diharamkan bagi orang yang haid maupun yang nifas qoblal ghusli, sebelum ia melaksanakan mandi. Wairus shaumi wat tolaki, mengecualikan orang yang berpuasa dan talak, maka halal, artinya boleh melakukan puasa dalam keadaan junub, melakukan puasa dalam keadaan belum mandi. Kenapa lintifa imanil awal? Karena memang tidak ada manek, tidak ada ilat, tidak ada hal yang mengharamkan, tidak ada sesuatu yang mencegah di dalam puasa. Maka dengan demikian dapat kita simpulkan dari kitab Qulubi ini, bagi seorang perempuan ataupun laki-laki yang masih dalam keadaan junub, ini masih sah-sah saja puasanya. Baru kalau ia mau melaksanakan sholat subuh, baru wajib untuk mandi terlebih dahulu, karena memang sholat butuh terhadap suci dari hadas besar. Tapi kalau puasa itu tidak butuh suci dari hadas besar. Okay. Kemudian yang kedua, nah ini sopir ini membutuhkan atau setiap harinya itu kan selalu dalam keadaan di perjalanan menuju satu kota ke kota yang lain, satu tempat ke tempat yang lain, lagi-lagi ya semuanya adalah demi anak istri. Nah, apakah bagi Pak sopir
setiap harinya diperbolehkan membatalkan puasa, mengingat ia selalu bepergian. Dalam kitab Kasyifatus Saja dan Gulyubi, di sana dikatakan tidak diperbolehkan karena akan meninggalkan kewajiban berpuasa selama-lamanya. Pekerjaannya sopir ya selama-lamanya ia akan meninggalkan puasa. Kecuali ada niat untuk mengqadai puasa. Namun menurut Imam Ibnu Hajar, selama dalam bepergian itu boleh membatalkan puasa. Dengan demikian tinggal pilih monggo yang kira-kira ringan untuk dilaksanakan yang mana, yang lebih utama yang mana. Monggo. Memang kalau dalam keadaan yang tidak memungkinkan, ya kita ikut pendapatnya Imam Ibnu Hajar yang memperbolehkan membatalkan puasa selama masih dalam keadaan bepergian. Namun kalau kita masih mampu-mampu saja ya mengikuti pendapat yang pertama yang tidak diperbolehkan untuk membatalkan puasa. Namun apapun itu ya, ketika kita meninggalkan puasa ya wajib untuk diqadai, harus ada niatan untuk mengqadai pada waktu-waktu di mana kita senggang, pada waktu-waktu di mana kita mampu untuk melaksanakan ibadah tersebut. Demikian jawaban dari pertanyaan yang sudah masuk. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira